Selamat datang di channel ini, di mana kita akan mengupas tuntas realita pahit yang seringkali tersembunyi di balik cerita kerja keras. Dalam dunia yang serba dinamis ini, tidak jarang kita mendengar nasihat kerja keras akan membawa hasil. Namun, mari kita selidiki lebih jauh. Apakah kerja keras semata sudah cukup? Atau adakah faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan finansial seseorang? Dalam video kali ini, saya mengajak Anda untuk melihat fenomena yang sering diabaikan, yakni bagaimana sistem, kebiasaan, dan pemikiran kita turut menentukan nasib ekonomi. Meskipun Anda sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan mimpi, apakah sebenarnya yang menghambat pencapaian kesejahteraan yang Anda impikan? Mari kita kupas tuntas satu persatu dengan pendekatan skeptis dan analisis mendalam. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menantang Anda untuk berpikir ulang tentang definisi kerja keras dan apa artinya sukses dalam konteks ekonomi modern. Apakah benar bahwa kerja keras tanpa strategi dan pengetahuan keuangan yang tepat akan menghasilkan kemakmuran? Atau justru ada elemen-elemen lain yang seringkali tidak disadari? Bersiaplah untuk membuka pikiran dan menerima tantangan intelektual yang mungkin membuat Anda bertanya-tanya. Mengapa, meskipun kerja keras, saya masih belum berhasil? Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan kenapa walaupun sudah kerja keras, tapi kamu tetap miskin yang pertama, yaitu adalah kurangnya pendidikan keuangan. Pertama, mari kita telaah pentingnya pendidikan keuangan. Mengapa di era modern ini masih banyak orang yang gagal memahami dasar-dasar manajemen keuangan, bahkan setelah bertahun-tahun bekerja keras? Ketiadaan pengetahuan tentang pengelolaan uang dan investasi dapat menghambat kemajuan finansial. Tidak jarang kita temui individu yang bekerja keras namun tetap terjebak dalam lingkaran hutang dan pengeluaran yang tidak terkontrol. Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, apakah upaya kerja keras itu sia-sia jika tidak diiringi dengan strategi pengelolaan keuangan yang cerdas? Tanpa literasi keuangan yang memadai, setiap upaya untuk meraih kemakmuran hanya akan berujung pada stagnansi. Penting bagi setiap individu untuk memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Mengapa begitu banyak orang yang masih menghabiskan pendapatannya untuk hal-hal yang konsumtif daripada investasi jangka panjang? Disinilah letak perbedaan mendasar antara kerja keras yang produktif dan kerja keras yang berujung pada kebuntuan ekonomi. Selain itu, pendidikan keuangan yang minim seringkali membuat kita rentan terhadap jebakan investasi bodong dan skema cepat kaya. Sebuah pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah, apakah kita cukup kritis dalam memilih sumber informasi keuangan kita? Tanpa pemahaman yang mendalam, setiap keputusan finansial menjadi bumerang yang justru menjerumuskan kita pada kondisi yang lebih buruk. Akhirnya, mari kita renungkan kembali. Apakah kerja keras tanpa kecerdasan finansial bisa membawa kita ke titik kemakmuran? Jawabannya mungkin terletak pada kemampuan kita untuk terus belajar dan mengasah pengetahuan tentang pengelolaan uang. Inilah alasan pertama mengapa meskipun telah bekerja keras, banyak di antara kita yang tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemudian alasan yang kedua adalah lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak mendukung. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sosial dan ekonomi memainkan peran krusial dalam menentukan nasib seseorang. Mengapa meskipun telah bekerja keras masih banyak yang tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya? Di balik kesempatan, kondisi sekitar justru menekan upaya untuk berkembang. Pertanyaan mendasar yang perlu kita pikirkan adalah, apakah lingkungan yang kita tempati benar-benar memberikan inspirasi dan peluang untuk maju? Faktor seperti kemiskinan yang merajalela, kurangnya akses terhadap jaringan profesional, dan minimnya dukungan sosial dapat merusak semangat dan potensi kita untuk sukses. Selain itu, budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku finansial. Mengapa di beberapa komunitas pola pikir, takdir, dan nasib buruk begitu melekat, sehingga menghambat inovasi dan inisiatif? Lingkungan yang tidak mendukung seringkali menyebarkan sikap pasif dan menyerah sebelum kesempatan emas datang.
Di era digital ini, perbedaan akses informasi dan sumber daya juga menjadi faktor penentu. Apakah kita benar-benar mendapatkan informasi dan inspirasi yang tepat dari lingkungan kita? Keterbatasan akses ke jaringan dan peluang ekonomi seringkali membuat individu terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Kesimpulannya, lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak kondusif dapat mengikis semangat dan usaha kerja keras seseorang. Jika lingkungan sekitarmu terus-menerus menahan laju perkembangan, maka akan sulit bagi usaha keras itu untuk menghasilkan buah yang diharapkan. Inilah alasan kedua yang harus direnungkan secara mendalam. Kemudian alasan yang ketiga adalah perencanaan karir dan strategi yang buruk. Selanjutnya mari kita bahas tentang pentingnya perencanaan karir yang matang. Apakah kerja keras tanpa rencana jangka panjang hanya akan berakhir pada usaha yang tidak terarah? Banyak di antara kita yang terjebak dalam rutinitas pekerjaan tanpa adanya visi strategis yang jelas. Pernahkah Anda bertanya mengapa, meskipun sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, masih belum menemukan jalur karir yang membawa kemajuan? Tanpa perencanaan yang baik, setiap langkah kerja keras bisa jadi hanya gerakan acak yang tidak mendekatkan kita pada tujuan keuangan yang diidamkan. Sebuah strategi karir yang terencana dengan baik bukan hanya tentang memilih pekerjaan yang tepat, tetapi juga tentang mengembangkan keahlian dan membangun jaringan profesional yang solid. Mengapa banyak yang mengabaikan aspek pengembangan diri ini? Tanpa investasi waktu dan usaha dalam perencanaan karir, potensi untuk mencapai puncak karir akan sangat terbatas. Selain itu, kurangnya evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala seringkali membuat kita terjebak dalam zona nyaman yang stagnan. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah, apakah kita sudah benar-benar memetakan langkah-langkah konkret untuk mencapai impian karir kita? Ketiadaan perencanaan strategis adalah musuh utama dari kemajuan yang berkelanjutan. Akhir kata, perencanaan karir yang buruk menjadi salah satu penyebab utama mengapa kerja keras tidak selalu berujung pada kesuksesan. Tanpa visi, tujuan, dan strategi yang jelas, setiap usaha keras akan mudah terombang-ambing oleh dinamika pasar dan persaingan yang ketat. Renungkan sejenak. Apakah Anda sudah merancang peta jalan menuju keberhasilan? Kemudian, alasan yang keempat adalah kebiasaan konsumtif yang merugikan. Kita seringkali melihat bagaimana kebiasaan konsumtif menjadi jebakan tersendiri bagi mereka yang berusaha menggapai kemakmuran. Mengapa meskipun pendekatan sudah mengalir dari kerja keras, kebiasaan menghabiskan tanpa perencanaan justru mengikis potensi tabungan dan investasi? Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah kepuasan sesaat dari belanja memang sebanding dengan kerugian jangka panjang yang terjadi? Kebiasaan konsumtif seringkali menghilangkan kesempatan untuk membangun modal yang diperlukan untuk investasi masa depan, sehingga kemiskinan terus membayangi meskipun ada pendapatan. Dalam masyarakat modern, budaya konsumtif telah menjadi norma yang sulit dihindari. Namun tanpa kontrol diri yang kuat dan perencanaan keuangan yang matang, setiap transaksi menjadi penghalang yang membuat kita semakin jauh dari tujuan finansial yang sebenarnya. Bagaimana bisa kita mengharapkan kemajuan jika setiap pengeluaran tidak diperhitungkan dengan cermat? Lebih jauh lagi, fenomena gaya hidup boros seringkali menipu diri kita dengan ilusi kebahagiaan instan. Apakah kita sadar bahwa setiap keputusan untuk membeli barang-barang mewah tanpa pertimbangan akan meninggalkan dampak negatif pada stabilitas ekonomi pribadi? Konsumerisme berlebihan adalah musuh dalam selimut yang perlahan merusak pondasi keuangan kita. Oleh karena itu, kebiasaan konsumtif yang merugikan menjadi alasan krusial mengapa kerja keras saja tidak cukup. Tanpa disertai disiplin dalam mengatur keuangan, setiap pendapatan yang diperoleh justru bisa lenyap begitu saja, meninggalkan hanya beban hutang dan kekosongan ekonomi. Sudah saatnya kita mempertanyakan, apakah gaya hidup konsumtif ini layak untuk dipertahankan? Kemudian alasan yang kelima adalah kurangnya investasi pada diri sendiri. Salah satu aspek yang sering terlewat adalah investasi pada diri sendiri.
Mengapa meskipun kerja keras telah dilakukan, banyak yang gagal berkembang karena tidak mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk peningkatan kapasitas pribadi. Kegagalan untuk berinvestasi pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan merupakan faktor krusial dalam stagnansi ekonomi. Pertanyaan penting yang harus kita tanyakan adalah, apakah kita sudah cukup serius dalam membangun kompetensi diri? Tanpa investasi yang berkelanjutan pada diri sendiri, bahkan kerja keras yang konsisten pun tidak akan mampu membawa kita ke tingkat produktivitas dan inovasi yang lebih tinggi. Pengembangan diri melibatkan banyak aspek, mulai dari peningkatan keahlian teknis hingga pengasahan soft skill yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Mengapa banyak yang menganggap remeh pentingnya pelatihan dan pendidikan lanjutan? Tanpa komitmen untuk terus belajar, setiap usaha akan cepat basi dan tidak relevan dengan dinamika pasar yang terus berubah. Dalam era persaingan global, keuntungan kompetitif tidak datang dengan sendirinya. Haruskah kita terus-menerus mengandalkan pengalaman yang sudah ada, atau sebaiknya mencari cara untuk menambah pengetahuan dan keterampilan? Investasi pada diri sendiri merupakan kunci untuk membuka peluang baru dan menghadapi tantangan masa depan dengan lebih siap. Akhirnya, marilah kita renungkan, apakah kerja keras tanpa pembaruan dan pengembangan diri cukup untuk mencapai kemakmuran? Tanpa adanya investasi pada diri sendiri, potensi untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman akan semakin menipis. Ini adalah alasan kelima yang menunjukkan bahwa tanpa peningkatan diri, usaha keras saja tidak akan mampu mengangkat kualitas hidup secara signifikan. Kemudian alasan yang keenam adalah manajemen waktu yang tidak efektif. Bekerja keras tidak selalu identik dengan produktivitas yang tinggi jika manajemen waktu tidak dilakukan secara efektif. Mengapa meskipun sudah mengorbankan banyak waktu, hasil yang diperoleh masih jauh dari harapan? Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk mengevaluasi sejauh mana cara kita mengatur dan memprioritaskan aktivitas sehari-hari. Sebuah pertanyaan kritis muncul. Apakah kita benar-benar mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang memberikan dampak jangka panjang? Banyak di antara kita yang terjebak dalam rutinitas tanpa tujuan yang jelas, sehingga waktu yang berharga terbuang sia-sia pada kegiatan yang kurang produktif. Pengelolaan waktu yang buruk tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga pada keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Tanpa disiplin dalam mengatur jadwal, energi yang diinvestasikan pun tidak akan menghasilkan output yang maksimal. Maka dari itu penting untuk selalu bertanya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan setiap menit yang kita miliki? Di tengah dinamika pekerjaan yang semakin menuntut kecepatan dan efisiensi, manajemen waktu menjadi salah satu modal utama untuk meraih sukses. Apakah kita sudah mengadopsi sistem kerja yang memungkinkan kita fokus pada tugas-tugas prioritas? Tanpa pendekatan yang sistematis, kerja keras hanya akan berujung pada kelelahan tanpa hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, manajemen waktu yang tidak efektif adalah hambatan serius yang dapat menggagalkan setiap upaya kerja keras. Dengan mengoptimalkan waktu dan menetapkan prioritas yang jelas, kita bisa mengubah setiap detik yang terbuang menjadi peluang emas untuk berkembang. Renungkanlah, sudahkah kamu memaksimalkan waktu yang kamu miliki? Kemudian alasan yang ketujuh adalah kurangnya networking dan hubungan profesional. Dalam dunia yang saling terhubung, jaringan profesional menjadi aset yang tak ternilai. Mengapa meskipun kerja keras telah dilakukan, banyak yang gagal mendapatkan peluang besar karena kurangnya relasi yang mendukung? Pertanyaan ini menantang kita untuk menyadari pentingnya membangun hubungan yang strategis. Sebuah networking yang kuat membuka pintu bagi informasi, kolaborasi, dan peluang investasi. Tanpa jaringan yang memadai, setiap upaya untuk mengembangkan karir dan bisnis akan terasa lebih berat dan penuh rintangan. Maka penting untuk bertanya, apakah kita sudah cukup aktif dalam memperluas lingkaran profesional kita? Relasi yang terjalin dengan baik tidak hanya membantu dalam mendapatkan peluang kerja, tetapi juga menyediakan sumber inspirasi dan dukungan moral. Mengapa banyak profesional yang tetap terisolasi? Padahal potensi kolaborasi begitu besar.
Ketidaktahuan akan kekuatan networking seringkali menjadi penghambat pertumbuhan dan inovasi. Selain itu, di era digital, kemampuan untuk membangun jaringan secara online menjadi semakin penting. Apakah kita sudah memanfaatkan platform profesional dengan optimal untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan? Tanpa pemanfaatan teknologi yang tepat, peluang untuk mendapatkan mentor dan partner bisnis yang strategis akan semakin terbatas. Akhirnya, kurangnya networking dan hubungan profesional adalah alasan mendasar mengapa kerja keras saja tidak cukup untuk meraih sukses. Hubungan yang kuat adalah pondasi yang memungkinkan kita untuk berkembang dan mengatasi tantangan ekonomi. Jadi pertanyaan yang harus dihadapi adalah, bagaimana cara kita mengoptimalkan jaringan untuk mencapai puncak keberhasilan? Kemudian alasan yang ke-8 adalah kurangnya adaptasi terhadap teknologi dan inovasi. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, kemampuan untuk beradaptasi dengan inovasi menjadi kunci utama dalam meraih sukses. Mengapa? Meskipun bekerja keras, banyak yang tertinggal karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Pertanyaan kritis ini menuntut kita untuk menilai kembali sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi era digital. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai sektor ekonomi. Tanpa kemampuan untuk mengadopsi teknologi, usaha keras yang dilakukan bisa saja menjadi usang dan tidak relevan. Maka penting untuk selalu mempertanyakan apakah kita sudah memanfaatkan teknologi untuk mendongkrak produktivitas dan efisiensi. Inovasi merupakan kekuatan pendorong yang mampu menggeser paradigma lama menuju era baru yang penuh peluang. Mengapa begitu banyak profesional yang enggan mengambil resiko dan berinovasi? Kurangnya adaptasi terhadap teknologi seringkali membuat mereka terjebak dalam metode kerja yang sudah usang, sehingga sulit untuk bersaing di pasar global. Selain itu, teknologi juga menyediakan akses informasi dan pembelajaran yang luas. Apakah kita sudah membuka diri untuk belajar dan mengintegrasikan inovasi dalam setiap aspek pekerjaan kita? Ketidakmampuan untuk beradaptasi bisa mengakibatkan stagnansi yang fatal, di mana setiap upaya kerja keras menjadi tidak sebanding dengan tuntutan zaman. Kesimpulannya, ketidakmampuan untuk beradaptasi terhadap teknologi dan inovasi adalah salah satu alasan utama mengapa kerja keras tidak selalu menghasilkan kemajuan ekonomi. Untuk meraih sukses di era digital, kita harus terus berinovasi dan memperbarui pengetahuan. Pertanyaan yang harus selalu kita ingat, apakah kita siap menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang? Kemudian alasan yang ke-9 adalah kebijakan ekonomi yang tidak mendukung. Sistem ekonomi yang kompleks dan kebijakan pemerintah seringkali menjadi faktor yang berada di luar kendali individu, namun memiliki dampak besar terhadap kondisi finansial. Mengapa meskipun bekerja keras, banyak yang terhambat oleh kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat? Ini adalah pertanyaan kritis yang perlu kita gali lebih dalam. Kebijakan ekonomi yang tidak mendukung seperti tarif pajak yang tinggi, minimnya insentif untuk usaha kecil, dan birokrasi yang rumit seringkali menghalangi peluang bagi individu untuk berkembang secara finansial. Apakah kita benar-benar mendapat perlindungan dan dukungan yang layak dari sistem yang ada? Ketika kebijakan tidak berpihak, hasil kerja keras pun menjadi tak maksimal. Selain itu, disparitas ekonomi yang meluas semakin memperburuk kondisi, menciptakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya dan mereka yang tidak. Mengapa sistem yang seharusnya merata malah memunculkan ketidakadilan? Pertanyaan ini harus menjadi bahan pemikiran mendalam bagi setiap profesional yang berusaha bangkit dari keterbatasan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tidak mendukung juga seringkali membuat investasi dan inovasi menjadi kurang diminati. Apakah kita sudah memiliki lingkungan kebijakan yang mendorong kreativitas dan pertumbuhan? Tanpa regulasi yang tepat, setiap usaha keras bisa saja terhambat oleh ketidakpastian dan kekangan birokrasi. Dengan demikian, dampak kebijakan ekonomi yang tidak mendukung merupakan salah satu alasan mengapa kerja keras saja tidak cukup untuk mengubah nasib, meskipun individu sudah berusaha sekuat tenaga.
Tanpa dukungan sistem yang kondusif, peluang untuk meraih kemakmuran akan sangat terbatas. Sudah saatnya kita mempertanyakan, bagaimana reformasi kebijakan dapat menciptakan ekosistem yang lebih adil dan mendukung. Kemudian, alasan kenapa walaupun kita sudah bekerja keras, tapi kita masih miskin yang terakhir, atau yang ke-10 adalah kurangnya mentalitas untuk mengambil resiko dan berinovasi. Terakhir, mari kita bahas tentang mentalitas dan keberanian untuk mengambil resiko. Mengapa meskipun telah bekerja keras, banyak yang tetap terjebak dalam zona nyaman dan enggan mengambil langkah berani menuju perubahan? Pertanyaan ini membuka wawasan bahwa kerja keras harus disertai dengan mentalitas inovatif dan siap menghadapi tantangan. Tidak jarang, individu yang terlalu berhati-hati dalam menghadapi resiko cenderung melewatkan peluang besar yang dapat merubah nasib. Apakah kita sudah siap untuk meninggalkan zona nyaman demi meraih potensi yang lebih tinggi? Ketiadaan keberanian dalam mengambil resiko seringkali menjadi penghambat utama untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam dunia ekonomi. Mentalitas yang konstruktif membuat setiap kegagalan dirasa sebagai akhir dari segalanya, bukan sebagai pelajaran berharga untuk maju. Mengapa kita harus takut gagal? Padahal kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran dan inovasi. Dengan mengadopsi pola pikir yang terbuka terhadap resiko, kita dapat mengubah setiap kegagalan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Di dunia yang terus berkembang, keberanian untuk berinovasi adalah modal utama dalam menghadapi persaingan global. Apakah kita sudah menginternalisasi bahwa mengambil resiko adalah bagian dari strategi untuk mencapai puncak kesuksesan? Tanpa mentalitas progresif, setiap kerja keras akan terasa seperti usaha yang sia-sia dan tidak menghasilkan dampak signifikan. Akhir kata, kurangnya mentalitas untuk mengambil resiko dan berinovasi adalah alasan terakhir mengapa kerja keras saja tidak cukup untuk mengantarkan Anda pada kemakmuran. Keberanian dalam menghadapi ketidakpastian adalah kunci untuk membuka pintu peluang yang selama ini tersembunyi. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah siap untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan meraih potensi sejati Anda? Kita telah mengupas tuntas 10 alasan fundamental yang menghambat pencapaian kemakmuran, dari pendidikan keuangan yang minim hingga ketidakmampuan beradaptasi terhadap inovasi. Pertanyaan yang menggelitik di sini bukan hanya tentang apakah kerja keras sudah cukup, melainkan bagaimana strategi dan pola pikir yang tepat dapat mengubah nasib. Penutupan ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita sudah siap mengoreksi kelemahan dan berinovasi untuk mencapai kesuksesan sejati. Saatnya mengakhiri pembahasan dengan refleksi mendalam bahwa setiap hambatan yang dihadapi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tantangan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Meskipun realita ekonomi seringkali tidak berpihak, keberanian untuk merombak sistem internal dari pengelolaan keuangan hingga pengembangan jaringan profesional adalah kunci untuk membuka pintu peluang. Apakah kita berani mengambil langkah kritis untuk mengubah paradigma lama dan melangkah ke era baru kemakmuran? Mari jadikan penutup ini sebagai titik tolak untuk memulai perjalanan transformasi diri yang lebih bermakna. Kerja keras yang diiringi dengan pengetahuan, perencanaan strategis, dan inovasi akan menghasilkan buah yang jauh lebih manis. Tantang diri Anda untuk terus belajar, beradaptasi, dan berpikir kritis. Karena hanya dengan mengintegrasikan semua elemen tersebut, kita bisa mengatasi keterbatasan dan akhirnya mencapai kemakmuran yang sejati. Selamat melangkah ke depan dan jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen karena saya yakin ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan video ini. Jadi sekian, wassalam.